Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Yada Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata pada pertemuan ke-10 yang akan membahas tentang pohon penurunan. Jadi pohon penurunan itu apa? Jadi pohon penurunan itu dia ada istilah pohon dan ada istilah penurunan ya. Jadi pohon itu sendiri ya artinya adalah graf terhubung yang tidak sirkuler dan memiliki satu simpul yang disebut sebagai akar ya. Nah, dari akar ini setiap simpul dapat dilintasi. Jadi pohon itu merupakan kebalikan dari pohon di dunia nyata ya. Sedangkan pohon penurunan itu sendiri adalah pohon yang menunjukkan esensi suatu penurunan dari aturan produksi. Berguna untuk menggambarkan cara memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol non-terminal menjadi simbol-simbol yang terminal ya. Kelemahan dari pohon penurunan ini adalah dapat terjadinya ambiguitas ya atau banyak arti ya. Nanti kita jelaskan tentang ambiguitas di slide selanjutnya. Nah, sebagai contoh, misalnya saya ada aturan produksi S masihkan A besar B besar ya. Kemudian A besar itu masihkan A kecil A besar atau A kecil, kemudian B masihkan B kecil B besar atau B kecil ya. Diasumsikan bahwa simbol awalnya adalah S ya. Nah, dari soal ini kita bisa membuat lebih dari satu pohon penurunan ya. Jadi tidak hanya salah satu saja ya, tapi ada banyak. Nah, yang saya tampilkan ini adalah salah satu contohnya saja. Nah, kita mulai dulu dari S ya. S tadi kan masukkan AB ya. A besar B besar. Jadi pohon penurunannya bisa dilihat di sebelah kanan ya. Kemudian dari A itu bisa memastikan A kecil atau A kecil A besar ya, atau A kecil saja. Nah, kita ambil contoh yang sebelah kiri yaitu A kecil A besar. Kemudian dari A besar yang sebelah kanan itu dia bisa menghasilkan A kecil saja ya. Maka dia cukup tuliskan A saja ya. Jadi A nya diturunkan dari A besar ya. Jadi boleh diulang, boleh kita ngambil yang beda. Kemudian untuk B, karena itu B itu masih simbol non terminal, maka bisa diturunkan lagi menjadi B kecil B besar ya. Selanjutnya, nah ini ya, B kecil B besar itu bisa kita ulang lagi, jadi tidak mesti nurut alurnya, tapi bisa kita ulang lagi ya. Itu B kecil B besar lagi kita turunkan. Dan untuk menutup pohon penurunan ini, maka B besar kita pilih penurunannya yang B kecil saja ya. Nah, jadi seperti itulah pohon penurunannya, karena itu semuanya sudah menghasilkan simbol terminal ya. Cara membacanya bagaimana ya? Cara membacanya adalah baca setiap simbol terminal itu dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Jadi dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Nah, setiap bertemu simbol non terminal, maka kita harus turun ke kiri bawah ya. Nah, untuk memvisualisasikannya lihat di slide selanjutnya ya. Nanti kita baca ya. Nah, dari pohon penurunan ini ya, bisa kita simpulkan bahwa string yang dihasilkan atau untai yang dihasilkan adalah AA BBB ya, seperti itu. Nah, cara membacanya seperti ini ya. Itu kan ada S ya. S itu simbol non terminal, maka kita turun ya. Kemudian A ketemu lagi itu simbol non terminal ya. Simbol non terminal kita turun lagi, ketemu A kecil ya. Nah, dari A kecil ini kita ke kanan ya. Ke kanan ketemu A besar lagi, maka kita harus turun ya. Ketemulah A kecil lagi, maka jadinya A ya. Kemudian A kita lihat lagi itu simbol non terminal, maka kita naik ya. Karena sebelah kiri sudah habis, maka kita naik 2 tingkat ya. Jadinya B besar itu simbol non terminal, maka kita turun menjadi B kecil ya, turun ke kiri bawah. Kemudian ke kanan lagi menjadi B besar, turun lagi menjadi B kecil, ke kanan lagi menjadi B besar, lalu turun lagi menjadi B. Maka hasilnya adalah ini ya. Saya gambarkan ya. Ini jadinya A besar ya, A kecil, kemudian A kecil lagi, kemudian B kecil ya, lalu B kecil, kemudian B kecil lagi ya. Jadi yang dibaca adalah yang huruf kecilnya saja ya.
huruf besarnya tidak perlu dibaca. Jadi stringnya adalah A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, seperti itu ya. Oke, tadi di awal saya sudah membahas tentang ambiguitas ya. Maksud ambiguitas itu apa ya? Jadi ambiguitas itu biasanya muncul pada konteks free grammar ya. Nanti konteks free grammar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Konteks free grammar itu akan dikatakan ambigu kalau terdapat string anggota dari suatu bahasa yang memiliki paling sedikit 2 pohon penurunan ya. Nah, sebagai contoh ya, aturan produksi berikut ya, kita akan menurunkan string AABB ya. Tapi AABB ini dia memiliki 2 pohon penurunan yang berbeda ya, dan hasilnya sama ya. Aturan produksi yang maksud adalah S masukkan SS atau ASB atau epsilon ya, atau string kosong. Lihat bagaimana ilustrasinya seperti ini ya. Nah, di pohon sebelah kiri itu bacanya seperti ini ya. Saya gambarkan. Nah, A kecil ya. Kemudian kita ke kanan ya. Ke kanan ini. Ke kanan ini ya. Kemudian ketemu B. Nah, maaf, bukan seperti ini ya. Bacanya ini kan karena ini kan ketemu simbol non terminal ya, makanya kita turun ke bawah ya. Ketemulah A kecil, A kecil lagi, kemudian ketemulah dengan simbol non terminal lagi, lalu turun ya, turun karena ini simbol non terminal ya. Turun ketemu epsilon ya, epsilonnya tidak perlu kita baca ya. Nah, kemudian kita naik lagi, naik ketemulah B ya, B kecil ya. Kemudian karena sudah habis kita naik ke atas lagi ya, ketemu ke atas, ketemu B kecil ya, seperti ini ya. Itu AABB ya. Nah, kemudian untuk yang pohon kedua ya, saya kasih warna beda. Ini S ya, S kita turun, ada S, kemudian ini kita turun ke sini ya. Kemudian kita ke bawah ya. Ke bawah ketemu epsilon. Nah, epsilon ini tidak perlu kita baca ya, karena ini string kosong. Kemudian kita naik lagi ya, naik ke sini. Ketemu S besar yaitu simbol non terminal, lalu turun lagi ya, ketemu A ya, kemudian ke kanan ya, ketemu S besar. S besarnya itu adalah simbol non terminal ya. Kemudian kita turun ya, karena ini simbol non terminal, kita turun ketemu A kecil ya, A kecil, kemudian kita ke kanan ketemu B kecil ya, jadinya AABB. Kemudian kita naik lagi ya, naik ketemu B kecil ya. Nah, jadi sama ya, hasilnya adalah AABB ya. Dari string yang dihasilkan tersebut sama, cuma pohon penurunannya beda. Nah, inilah yang dinamakan dengan ambiguitas ya, seperti itu. Nah, cara mereka ambiguitas bagaimana ya? Kita bisa memperkenalkan simbol non terminal yang berbeda ya. Jadi ada simbol terminal non terminal yang baru ya. Jadi contohnya kayak operasi aritmatika aja. Kalau aritmatika ada campuran, maka kita harus memperkenalkan tanda kurung ya. Kemudian masing-masing simbol non terminal tersebut akan mewakili ungkapan yang membagi tingkat binding strength atau kekuatan ikatan. Bisa dikatakan sebagai prioritas ya. Ada beberapa simbol ya, yaitu faktor, suku, dan ekspresi ya. Faktor itu artinya adalah ekspresi yang tidak dapat dipisahkan oleh operator di dekatnya ya, baik berupa perkalian maupun penjumlahan ya. Faktor ini bisa berupa identifier atau pengenal, atau bisa juga berupa seluruh ekspresi yang terkurung tanpa mempedulikan apa yang muncul di dalam tanda kurung ya. Kemudian suku. Nah, suku ini adalah ekspresi yang tidak dapat dipisahkan oleh operator tambah ya. Kemudian ekspresi
Ekspresi itu artinya adalah sembarang ungkapan yang mungkin termasuk ungkapan ya, yang dapat dipisah baik oleh perkalian maupun penjumlahan yang berada di dekatnya. Ya, itu artinya ekspresi ya. Jadi seperti itulah cara menghilangkan ambiguitas ya. Nah oke, jadi untuk video kalian cukup sekian ya, tidak banyak ya, tapi ya biarpun simple jangan dianggap sepele ya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.